Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan Antar BPN melayani profesional terpercaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Muhammad Arwanda Gamunoya Raga dari Kantah Malaka, Provinsi NTT, serta Latsar CPNS Antar BPN tahun 2025, gelombang 3, Angkatan 22. Alhamdulillah, hari ini saya telah mempelajari terkait dengan internalisasi core values ASN dengan nilai adaptif dengan pembelajaran jarak jauh e-learning dipandu oleh Pak Arwin Baso. Alhamdulillah, hari ini senang sekali rasanya menemukan hal baru, belajar hal baru ya. Ini model tantangan baru nih, brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Bani ini merupakan sama seperti kayak model VUCA ya. Cuman kalau VUCA itu berasal dari militer ya, militer. Sementara kalau Bani ini berasal dari manajemen gitu ya. Nah, terus juga Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini senang sekali belajar nilai adaptif gitu ya, dengan kode etik, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sementara itu kode perilakunya ada tiga juga, sama seperti yang lainnya. Yang pertama, yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Nah, seperti apa internalisasi nilai adaptif nih dalam aktivitas kerja saya? Mari kita lihat pada hasil dari kerjaan tugas saya hari ini dengan nilai dan kode perilaku yang pertama, nilai adaptif dengan kode perilaku pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ini aktivitas yang saya lakukan, yakni kemarin nih, Senin lalu, peninjauan lapangan permohonan pertek untuk penerbitan PKKPN kegiatan non usaha sarana pendidikan SD Impres di W5 Kabupaten Malaka. Ini merupakan rangkaian kegiatan legalisasi aset tanah Pemkab Malaka. Untuk uraiannya, saya melakukan analisa data lapangan saat survei dengan cepat dan tepat, menyesuaikan perkembangan zaman yang berubah dari zaman analog ke zaman digital pada data spasial. Maka dari itu, saya menggunakan aplikasi Google Earth dan memasukkan data spasial pola ruang berbentuk KMZ ke dalamnya untuk dapat terbaca nih, terbaca data-datanya dan mengetahui informasi pola ruang beserta ketentuan umum zonasi pada objek yang disurvei. Jadi saya menyesuaikan diri ini menghadapi perubahan dari zaman yang tidak digital menjadi zaman digital sekarang ini. Semua proses analisa spasial melalui aplikasi Google Earth, aplikasi ArcGIS, aplikasi AutoCAD dan lain sebagainya. Terus juga saat ini ketika survei itu tidak lagi melalui cara-cara manual, bisa dengan digital, dengan handphone ya, dengan data di handphone diolah, terus melalui media Google Earth, kita dapat mengetahui dan membaca tata ruang apa yang ada di lokasi yang kita survei, begitu ya. Ini evidence-nya kita lihat. Nah, Jadi ini dia. memasuki kearaan fungsi kawasan Saya mencatat dengan catatan pemukiman pedesaan ya. lapangan dan Ya. saya melihat di aplikasi Google Oke, Earth dengan sebelumnya memasukkan sip. data spasial gitu ya. Teknologi ini mempermudah sekali bagi para surveyor gitu ya untuk bisa mendapat data dengan cepat di lokasi survei. Oke, untuk kode perilaku selanjutnya yakni terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dengan aktivitas yang sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ini uraian penerapan kode perilakunya yakni saya melakukan observasi lapangan terkait kondisi tanah yang dimohon dan sekitarnya nih dari aspek-aspek seperti jenis dan luas penggunaan tanah saat ini, status penguasa pemilikan penggunaan tanah, status terindikasi sengketa konflik perkara, kemampuan tanah, faktor fisik lainnya, kondisi sosial ekonomi, keberadaan infrastruktur dan risiko bencana. Nah, data-data tersebut itu dicatat ya, ini sudah sesuai dengan Juknis. Terus apa sih inovasi atau kreativitas yang saya sampaikan di sini atau yang saya lakukan di sini adalah untuk menghasilkan data lapangan yang lebih komprehensif, saya berinovasi dan berkreasi nih untuk menambahkan dan mencatat data lapangan ya detail nih mengenai analisis lokasi atau analog.
Analog ini merupakan analisa kita terhadap lokasi yang kita survei gitu ya. Kita melihat konstelasi secara kewilayahan, baik itu konstelasi kewilayahan secara wilayah mikro, wilayah meso, hingga wilayah makro. Kita melihat keterhubungan nih antara satu wilayah desa yang mikro gitu ya, sementara wilayah kecamatan katakanlah itu sebagai wilayah meso dan satu satu kabupaten sebagai analisa konstelasi kewilayahan makro. Kita melihat terkait keterhubungannya dengan ketersediaan sarana penunjang sarana pendidikan. Seperti apa sarana penunjangnya? Seperti sarana kesehatan gitu ya, rumah sakit atau puskesmas, sarana keamanan, polsek dan polres, sarana pemerintahan, kantor desa atau kantor kecamatan dan lain sebagainya gitu. Juga kita melihat selain sarana kita melihat konstelasi kewilayahan atau keterhubungan dengan prasarana infrastruktur penunjang nih seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, telepon atau internet, drainase dan sanitasi. Kita melihat keterhubungannya, jaraknya, terus dalam wilayah apakah itu buffer zone-nya masih dekat atau sekian kilometer, sekian meter, gitu ya keterhubungannya antara wilayah tersebut dengan infrastruktur struktur ruang fisiknya seperti jalan, listrik, air bersih gitu ya. Juga dengan sarana-sarana penunjangnya yang lain yang penting seperti kesehatan dan keamanan gitu ya. Itu inovasi yang bisa saya berikan. Ini evidence-nya. Nah, ini ketika saya mencatat, lihat saya detail, observasi lapangannya, sekitar dari lokasi yang disurvei. Siap. Oke, lanjut. Ini yang kedua, evidence-nya. Nah, ini yang di evidence yang saya di tanah dekat warga nih. Pada saat kita survei, warga-warga sekitar juga mengecek, ikut turut mengecek gitu ya, di fisiknya seperti apa. Oke, itu. Terus selanjutnya yang ketiga nih terakhir dengan kode perilaku bertindak proaktif. Ini aktivitasnya yakni saya pembuatan dokumen catatan peninjauan lapangan, berita acara peninjauan lapangan, berita acara pembahasan, risalah pertimbangan teknis pertanahan dan dokumen pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sebelumnya kondisi sebelum saya datang memang saya melihat dokumen-dokumen tersebut sebagai gabungan dari kegiatan pertimbangan teknis ya pemberian pertimbangan teknis pertanahan ini masih tidak sesuai nih, baik itu secara format dan penomorannya gitu ya. Nah, maka dari itu saya proaktif melakukan perubahan gitu ya menjadi ya jadi agen perubahan, lebih proaktif. Saya merubah semua format-formatnya, sementara itu saya juga merubah semua penomorannya semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu petunjuk teknis pertimbangan teknis pertanahan nomor 6 tahun 2025 dari Kementerian ATR BPN. Seperti apa? Ini kita lihat evidence-nya. Baik, ini evidence-nya. Jadi yang sebelah kiri nih, ini penomorannya Nya nih nomor yang 13 garing data PTP kemarin ini sudah 5321 pernah yang garing sudah saya 409 garing ubah 6 sesuai dengan juga. garing 2025 ini tidak sesuai dengan juknis. Yang sesuai dengan juknis yakni yang di sebelah kanan nih telah diperbarui sama saya. Ini depannya ini kode dari Malaka 53.21, terus PTP 02 merupakan kode bahwa ini untuk Pertek untuk penerbitan PKKPR kegiatan non berusaha. Jadi ini kodenya PTP 02. Terus 21 ini merupakan nomor risalah gitu ya yang ada di sistem ketika kita input di KKP. Ini nomor risalahnya 21. Terus ini bulannya dan tahunnya. Itu terus juga ini formatnya yang sebelah kiri nih ini belum sesuai gitu ya dari Isinya A belum sampai sesuai Z dengan sampai format bawah. yang tertera di Ini peletakannya belum sesuai. Nah, kita ini yang telah sebagai disesuaikan instansi rapi yang dengan ada arahan juknis dari gitu pusat ya.
Maka dari itu kita mengikuti arahan tersebut Itu karena saja sebagai yang dapat disampaikan. peraturan Yang yang lainnya kita sama, dokumen taati. lainnya selain Ya, ini seperti berita acara kita dan semua juga format form PAFIR lapangan dan gitu berita ya. acara Terima lain-lainnya kasih. saya ubah dan saya sesuaikan dengan juknis yang ada begitu. Baik, baik selesai seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk internalisasi core values nilai dari adaptif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.